Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Assalamualaikum Ustaz Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Umar. Masya Allah. Jazakumullah khair udah mau datang di podcast Al-Kausar Podcast. Ahlan wa sahlan di Al-Kausar Podcast. Ya, alhamdulillah ya. Gimana Ustaz Nasir? Saya cukup grogi guys. Aduh. Gimana kabarnya sore ini Ustaz Nasir? Alhamdulillah. Dan masalah kesehatan mudah semuanya berjalan. Jadi gini Ustaz Nasir, antum di si Tahfidz Al-Kausar ini udah berapa lama? Alhamdulillah untuk tahun ini berjalan yang kelima. Alhamdulillah. 5 tahun berarti ya? Masya Allah. Lumayan lama ya. Berarti antum termasuk senior? Kalau senior ya alhamdulillah. Kita ada sebutan khususnya. Apa tuh? As-sabiqunal awwalun. As-sabiqun al-awwalun. Masya Ya, Allah. 20 orang pertama yang masuk. Termasuk 20 orang pertama? Saya yang kelima. 05. Subhanallah, 05 ya. Emang kalau boleh tahu nih Tahfidz Al-Kausar tuh udah berdiri berapa lama sih? Alhamdulillah berarti pas 5 tahun juga. Pasti masuk. Oh, berarti emang Al-Kausar buka antum udah langsung masuk. Langsung masuk. Masya Allah. Itu gimana sih cerita awal-awal kok antum bisa kenal sama Tahfidz Al-Kausar gitu? Gimana? Sebelum saya lanjut ya, pertama memang saya excited banget. Excited. Ya, ini sebuah program yang masya Allah sangat semoga bermanfaat buat umat tentunya. Amin. Untuk selaku inspiratornya luar biasa ya, barakallahu fikum. Semoga antum istiqomah, semoga antum bersabar ya. Amin, amin, amin ya Allah. Masya Allah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Jadi mau perjalanan saya ke tahfiz itu sebelumnya gini Ustaz. Saya itu awalnya anak sekolahan. Anak Ya, sekolah. Saya Sekolah SD, luar ya berarti ya? Sekolah luar lah, sekolah umum. Umum. Lah. Ya, saya SD swasta, SMP negeri, SMA juga SMA negeri. Sampai saya di suatu momen merasa gelisah. Merasa Masya Allah. nggak tenang. Nggak tenang. Dan saya membandingkan kehidupan saya dengan adik saya Miftah yang sebelumnya udah mondok duluan. Oh, berarti adik udah pernah mondok dulu? Udah pernah mondok duluan. Oke, itu saya pikir, wah, kok ini yang mondok kayaknya lebih tenang, kok lebih santai, Masya lebih nggak banyak beban. Sedangkan kita kan anak sekolah pasti kan ada PR ya, Nah, ada kerja kelompok, apalagi banyak tugas-tugas, habis itu praktek. Pusing Dan ya. paling penting pergaulannya, Hmm. pergaulannya sungguh berantakan, campur baur ikhwan akhwat. Masya Allah. Memang itulah godaan terbesar. Jadi ya gitu, lucu gini, ya malam-malam ibu saya dapat WhatsApp, cash telah dibuka pendaftaran gratis. Nah itu saya mikir, ini peluang nih. Jadi saya ngomong sama ibu saya, berpikir sama bapak saya, oke Bismillah, mama sama ayah coba dulu ke tempatnya, aku tunggu infonya. Ya. Oh, berarti tahu Tahfidz Al-Kausar dari Podcast WA. Dari Nah, WA, kan ya? awal banget kan, dia mau disimpan podcastnya. Iya, iya, iya. Nah itu tempatnya di kota wisata kemarin. Kota wisata. Tempat yang pertama banget. Masya Allah. Nah, ketika udah dari tempat itu, saya bilang jangan ke situ nanti. Jangan, Gak boleh. jangan ke situ. Kenapa? Karena alasannya ustadznya gondrong. Oh, ustadznya gondrong. Ya, ustadznya gondrong. Ya, Gondrong ya. Nah, ibu saya pribadi ada apa namanya mungkin ya miskomunikasi lah. Jadi dikira terus segala macam. Oh, Nah, iya. saya di situ saya berprinsip. Oke, ya biar aku coba dulu 3 hari. Kalau memang pengajarannya lain-lain, ya atau mungkin sesat segala macam, oke aku mundur. Oke, disitulah saya 3 hari pertama sama sekali nggak bawa baju. Nyoba dulu ya Coba ibaratnya. dulu, ya sekitar berkunjung. Berkunjung. Itu pas pertama datang cuma 4 orang kalau nggak salah. 4 orang di situ. 4 orang. Masya Allah. Ya. Berarti antum kelima atau keempat? Saya yang kelima. Kelima. Ya, makanya itu ada Ardi yang pembina sekarang di Depok, ada juga Hajihat yang keempatnya pembina di Jaksel. Sebenarnya 2-nya itu memang udah selesai. Berdua. Ya gitu lah, makanya luar biasa pertemuan dengan Tahfidz berawal dari niat dalam hati, mungkin itulah hidayah datang. Tapi orang tua nggak terlalu maksakan ya untuk Enggak. jangan di sini karena ustadznya gondrong atau enggak ya? Saya pribadi malah yang diskusi. Kami di keluarga lebih mengutamakan diskusi, makin ngobrol bertiga, ya bagaimana baiknya. Makanya ketika 3 hari itu udah cocok, saya bawa semua. Saya bawa baju seragam, saya bawa buku paket, saya bawa tas, saya bawa sepeda. Masya Allah. Pulang langsung Siapin semua. ambil semua. Nah itu momennya adalah momen saya sangat berkesan ketika mondok sambil sekolah. Mondok sambil sekolah. Double job, ya. Berarti pulang pergi. Pulang pergi. Santri kalong lah ya. Tapi ini masalahnya nginep, langsung nginep di Tahfidz. Oh, berarti kalau paginya sekolah. Paginya sekolah, sore pulang ke Tahfidz.
Emang jarak sekolah sama Al Kausar jauh? Nah itu dekat Sat. Jadi kalau mungkin saya tahu kota wisata itu ada di klaster namanya Toronto, yang Toronto sama dekat Darussalam. Itu jadi kan lumayan dekat lah kalau naik sepeda masih bisa. Makanya diusahakan sampai sekolah seperti itu. Berarti pulang pergi ya? Pulang pergi. Masya Allah. Tapi dari 5 santri itu yang pulang pergi cuma antum? Cuma saya. Biasanya mereka emang betul-betul mondok. Betul-betul mondok ya, santri pure. Saya kan baru hijrah nih. Ah. Sekolah juga masih jalan. Jadi oke dan belajar. Oke itu di 3 bulan pertama saya ikut tahajud. Kalau subuh sampai jam 6 sekolahan, jam 6 nya udah siapin ketika baju putih, celana abu-abu, lagi buku paket, tas, sarapan langsung jalan. Buat persiapan ke sekolah? Persiapan ke sekolah. Masya Allah. Begitu kan saya kan gemuk ya dulu. Ah. Karena kan atlet basket sama apa namanya Oh, voli. atlet basket. Tapi ketika 3 bulan itu langsung terus. Langsung kurus 3 bulan itu? Ya, tekanan batin, tekanan pikiran, capek juga bolak-balik kan. Emang ya berjuang di 2 tempat ya? Sekolah jalan, pondok juga jalan. Masya Allah. Oke bayangin kita harus ngafal nih. Tapi harus ngerjain juga tugas kelompok. Di sisi lain kita juga terbebani dari sekolah ya? Beban dari sekolah masih belum hilang. Hilang juga. Terus gimana tuh? Makanya kan di 3 bulan itu Ustaz Hidayat ya udah saya itu kasih pilihan. Nasir, antum silakan pulang buat keputusan. Mau fokus tahfiz atau mau fokus kembali sekolah. Berarti dikasih pilihan ya, biar nggak terlalu berat di antumnya. Terus nanti juga pasti lihat kan perjuangan kemarin yang awalnya emang gemuk, tapi ketika jadi kurus. Ya gitulah, terus aduh lucu banget. Makanya waktu saya pulang, saya diskusi sama orang tua bagaimana bagusnya. Kalau ibu kurang setuju, karena memang beliau kan memang pendidikan juga bagus, jadi khawatir kalau saya lebih fokus tahfiz sekolahnya terbengkalai. Tapi kalau bapak saya Bismillah, karena memang Bismillah pilih pondok. Karena kan ini jalan perjuangan yang tidak juga, makanya oke 2 lawan 1. Saya sama bapak saya, ibu saya sendiri. Gitu, jadi berarti di dalam keluarga udah ada konflik ya? Ya itulah. Allah. Itu awal perjuangan. Perjuangan ya. Butuh pengorbanan. Mantap. Makanya di situ saya pamitan sama guru BK, saya pamitan sama wali kelas, sama teman-teman dari sekolah. Itu dari sekolah. waktu itu antum kelas berapa? Kelas 2 SMA. 2 SMA ya? Pertengahan hampir tengah semester lah, bulan Oktober. Masya Allah. Kan saya masukkan bulan Juli, Agustus, September, Oktober udah pas 3 bulan. Nah itu saya sebenarnya nggak diizinin sama pihak sekolah. Sama pihak sekolahnya nggak boleh keluar gitu. Ini kan saya termasuk yang berprestasi sempat ranking 3 Masya juga. Allah. Ini bukan ini ya, itu apa namanya? Ranking 3. Ya, ranking 3 di kelas. Tapi karena nggak diizinin buat keluar, saya pakai cara anak-anak yang inilah yang nakal, bolos. Akhirnya udah saya nggak mau sama lagi. Kan saya mau fokusnya tahfiz, nggak mau sekolah, jadi udahlah. Mogok sekolah. Jadi kan emang udah pamit baik-baik kan. Udah pamit baik. Jadi udah, akhirnya fokus tahfiz. Oh, mulai dari situ udah nggak, tapi udah benar-benar udah pamit ya? Benar-benar udah pamit. Yang awal saya punya jabatan sebagai ketua voli, saya mundurkan diri. Masya Allah. Jadi kan mau fokus tahfiz daripada. Lumayan perjuangan ya? Ya banyak yang harus ditinggalkan. Memang itulah hijrah. Kalau memang kita hijrah, apapun yang membuat kita zona nyaman, ya harus kita tinggalkan. Masya Allah, mantap. Nah, lebih lucu lagi, kan saya kan di SMP kan lebih termasuk siswa ya. Siswa yang terlalu kalem lah, ya. Jarang nongkrong, nggak suka apa. Anak baik-baik ya. Maksudnya anak rumahan lah. Anak rumahan. Tapi memang lebih bagus lah sosialisasinya. Makanya saya sempat jadi ketua OSIS pas SMP. Masya Allah. Ketua OSIS? Ketua OSIS di SMP. Ya, memang ranking ya alhamdulillah 10 besar lah. Jadi kalau dari segi akademik bagus, guru pun juga semangat. Tapi ketika saya SMA saya tuh mulai terbetik, wah ini mulai nggak benar nih pergaulan. Tapi tidak menurun di sisi pelajaran, di sisi prestasi nggak menurun. Saya malah stabil ya. Memang saya ada tekanan batin, gulakan batin. Gara-gara pergaulan. Bayangin ketika SMP kan saya malah akrab banget sama teman-teman cowok juga, teman-teman cewek juga. Tapi ketika SMA sudah mulai ada perbedaan. Kenapa? Karena memang ketika di kelas ya, ketika jam kos bahasa ininya, jam kosongnya ada dulu. Paling kerjanya lain tuh kalau bukan main game, kalau bukan pacaran atau dengan musik. Nah itu saya akhirnya mulai kupet kurang pergaulan. Makanya awalnya saya menutup diri, nggak bergaul. Lebih menjaga. Yang dulunya saya anggaplah bahasa kayaknya famous pas SMP. Ketika SMA saya tawarin jadi OSIS, saya juga menolak. Karena emang kan pergaulannya juga agak
agak berat. Makanya saya cuma punya 2 teman di kelas. Masya Allah. Berarti antum salah satu siswa yang sangat-sangat apa namanya? Ini Jarang ditemukan. Ya. Langka, siswa langka. Enggak juga sih saya sih. Ya. Kalau kebanyakan siswa di luar sana emang gitu. Gitu ya. Mayoritasnya gitu. Tapi antum termasuk Masya Allah yang terjaga. Subhanallah. Ya, alhamdulillah itu apa namanya sebuah hikmah dari Allah karena memang selama saya sekolah alhamdulillah saya nggak punya HP. Saya juga nggak punya motor. Masya Allah. Sebenarnya kan orang tua mau beliin, tapi saya nggak mau maksa. Mungkin itulah cara Allah menjaga saya. Karena mungkin kalau kita punya HP kan pasti banyak teman yang kita ajak chat. Kalau punya motor kita bakal keliling kemana-mana. Mungkin alhamdulillah selama SMP SMA Allah nggak kasih itu. Masya Allah. Itu salah satu menjaga diri. Mulai dari situ baru ada terbesit pikiran Di situ pondok pikiran gitu mau ya. pondok. Makanya yang paling saya ingat adalah ketika sekolah akhirnya saya jadi anak nakal. Saya bolos tuh. Di akhir sekolah, waktu akhir-akhir masa sekolah. Akhir sekolah. Enggak sih dari kelas 1 dari kelas 1 SMA. Dulu IPA 1 ya IPA SMA. Ya, jadi pas itu ketika udah zuhur nih, kan dulu kan waktu di Darussalam. Jadi tuh sekolah saya di sini, masih di sini. Dia masih sebelahan. Sebelahan. Gitu. Masjidnya masih Jamil lagi, masih besar kan. Masya Allah. Nah, ketika azan 12 kurang 10 itu masih ada pelajaran. Oh iya benar. Kayaknya saya teman bertiga pamit Pak, saya izin kamar mandi Pak. Setelah itu kabur lewat pagar. Masya Allah. Antum bolosnya bolos ke masjid. Bolos ke masjid. Kebanyakan Makanya siswa kan akhirnya saya bolosnya bisa bolos ke gitu. kantin. Masya Allah. Mantap. Kita dua teman itu alhamdulillah yang apa namanya Allah berikan ke saya bisa menjaga. 2 orang itu juga Dua orang teman itu. Dua orang itu. Terus ini kan perjuangan antum mulai di tahfiz itu gimana? Kan antum kan sebelumnya belum pernah mondok ya? Belum pernah. Berarti awal mondok emang di tahfiz itu. Kira-kira gimana? Sampai tahfiz itu biasanya nih santri-santri baru tuh kalau di tahfiz, kalau di pondok awal mondok tuh biasanya suka nggak kerasan, suka nggak betah, teman-temannya nakal, dibully. Kalau menurut antum gimana? Waktu awal-awal mondok, kesan antum pertama kali mondok tuh gimana? Kalau saya saat malah langsung enjoy. Karena memang saya kan Langsung akrab gitu? Langsung akrab. Dan memang saya di rumah juga terbiasa dengan pekerjaan rumah. Jadi kan saya kan 5 anak, cowok semua. Cowok semua, Saya Masya yang Allah. 3. Memang kami dari kecil jadi semua orang tua udah biasa untuk nyuci piring, terbiasa masak, terbiasa Masya bersih lah. Allah. Di kereta api kita nggak ngeluh. Kita aja lah namanya juga anak pondok kan kalau bukan yang mesin, siapa lagi kalau bukan kita. Gitu. Makanya ketika masuk awal tahfiz cuma satu menurut saya, Apa tuh? pakaian. Kenapa? Oke itu lemari saya nggak pernah lapis. Saya hampir berapa bulan itu sangat sulit yang namanya melipat baju. Nggak bisa lewat baju ya? Bisa. Karena kan saya kalau di rumah ya itu kan ibu ya. Ah, iya, Tapi kalau iya. masak sedikitnya pakai lah. Ah. Tapi ketika pakaian ada Pakaian itu nggak bisa. kan bisa. Ya. Sampai saya selalu tuh sih lemari kantuk. Ya. Sampai ada itu membuat sebuah apa namanya perumpamaan. Lemari itu bagaikan isi hati antum. Masya Wah, itu kan Allah. langsung getar. Aduh, kalau ini lemari berantakan, berarti hati saya sedang berantakan. Makanya saya pikir oke lah, mau kan namanya kebiasaan yang harus dipaksa. Karena nggak mungkin ada yang lipetin, namanya juga santri kan. Makanya oke lah belajar sama yang lain. Bahkan saya sempet ada yang umur 6 tahun, waktu itu namanya Iqbal. Emang rajin saya Masya Allah. Santri 6 tahun? Nanti 6 tahun usianya. Ya dia bisa lipat baju sendiri, rapi, wangi lagi. Makanya saya ada merasa, wah ini kayak saya salah kalah jauh nih. Yang tua malah berantakan. Salah kalah gitu. Yang kecil udah rapi. Makanya ya disitulah proses perjuangan pertama kita adaptasi ya. Saya paling berat ketika apa namanya menghafalnya. Karena kan saya kan lebih namanya juga anak sekolahan. Anak Tadi sekolah. ngerjain MTK. Saya masih fokus di MTK. Ngerjain Langsung disodorin dengan Al-Quran ya? Nah, itu kita harus ngapalin sih. Tapi sebelum mondok itu antum udah ada ilmu baca Al-Quran, udah bisa baca Al-Quran atau gimana? Bisa, alhamdulillah Ilmu bisa. basic? Masih bisa kan? Bisa. Bapak saya kan memang apa namanya guru agama juga. Jadi memang Masya Allah. biasa. Nah, kalau ngaji bisa lah. Makanya alhamdulillah itu satu pun juga termasuk udah kenal gitu lah. Jadi nggak kaget ketika menghafal. Tapi yang paling besar adalah saya paling malas menghafal sebenarnya. Malas menghafal. Makanya ketika pelajaran saya lebih memilih kayak MTK, yang maksudnya yang ngerjain pakai akal gitu loh. Daripada menghafal ya? Daripada hafal, Daripada kayak hafalan. sejarah atau di IPS. Aduh, saya pusing tuh. Makanya ketika masuk mondok tuh katanya tadi gini kata saya harus dibaca 20 kali. Dibaca 20 kali. Makanya itu ya Allah. Makanya banyak sehingga menunjukkan banyak kegiatan. Makanya kadang saya ketika menghafal itu sambil apa namanya oke banyak apakah sambil lempar-lempar peci apakah sambil bolak-balik ambil air minum intinya sampai nggak bosan. Biar nggak bosan ya? Saya tuh
duduk Bosan. anjir gitu. Bosan. Makanya ya Jadi itulah perlu ada aktivitas yang biar yang menambah nggak bosan lah. biar nggak bosan ya. Makanya ada yang minum kan, kadang bolak-balik kamar mandi, biar peregangan lah daripada bosan kan nggak Expand bosan dulu. sama